sini saya akan menjelaskan tentang Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum Social Studies di Korea Selatan. Pertama, dari segi tujuan, MBKM bertujuan untuk membuat sekolah dan pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Yang ketiga, menyiapkan bangsa untuk menghadapi era revolusi 4.0. Yang keempat, menguatkan pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Kelima, menjadi kurikulum baru sejalan dengan tuntutan abad ke-21. Yang keenam, meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, tujuan kurikulum Social Studies di Korea Selatan adalah bertujuan untuk menciptakan warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap hidup dalam bermasyarakat. Warga negara yang demokratis didefinisikan sebagai orang yang berkeinginan untuk menghormati perbedaan masyarakat, memiliki rasa toleransi, keadilan, dan saling menghormati. Selanjutnya ada muatan mata pelajaran. Dalam MBKM, muatan pelajaran biasanya diatur tiap jenjang. Dan di tiap jenjang itu terdapat fase-fase. Umumnya, tiap jenjang terdapat mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPAS, pendidikan jasmani, seni budaya, bahasa Inggris, dan muatan lokal. Sedangkan komponen utama dari kurikulum Social Studies adalah sejarah, geografi, ilmu politik, dan ekonomi. Dan memuat mata pelajaran lain seperti bahasa Korea, pendidikan sosial, matematika, sains, pendidikan jasmani, seni rupa, seni musik, dan muatan lokal. Selanjutnya ada metode pembelajarannya. Pada kurikulum MBKM, metode pembelajaran yang digunakan adalah active learning atau student center. Pada metode ini, murid berperan aktif dalam pembelajaran dan guru sebagai fasilitator. Rangkaian proses yang memuat metode ini adalah yang pertama dari proses memikirkan sesuatu atau thinking, kemudian mendiskusikan atau discussion, lalu menginvestigasi, akhirnya menciptakan sesuatu. Pada kurikulum Social Studies, metode pembelajaran menggunakan metode ceramah, karena terbatasnya waktu pembelajaran. Guru harus mengajarkan banyak materi pembelajaran dengan waktu yang terbatas. Selanjutnya ada kelebihan dari MBKM dan kurikulum Social Studies. Kelebihan dari MBKM yang pertama, pembelajaran yang lebih bebas dan lebih leluasa. Yang kedua, pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kompetensi siswa, yaitu sesuai dengan fase. Yang ketiga, sekolah diberi kebebasan untuk menentukan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Kelebihan pada kurikulum Social Studies adalah pemberian otonomi yang bertanggung jawab kepada masing-masing pihak pendidikan. Yang kedua, inovasi kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri di lapangan. Yang ketiga, kebijakan pendidikan yang dianut sistematis, bertingkat, dan berurutan. Lalu, sistem pendidikan seumur hidup bagi seluruh masyarakat Korea. Selanjutnya ada kekurangan dari MBKM dan kurikulum Social Studies. Yang pertama, kekurangan dari MBKM adalah sistem pendidikan dan perencanaan yang belum terencana dengan baik. Kurangnya sumber daya manusia dan sistem belum terstruktur dengan rapi. Fasilitas yang kurang memadai, dan di MBKM ini lebih mempersulit guru, jadi gurunya yang tidak merdeka. Kekurangan dari kurikulum Social Studies adalah keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan semestinya. Dan standar penilaian ujian masuk perguruan tinggi hanya berupa hafalan dan teori. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.